Kita awali informasi hari ini dari sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha konveksi di Jalan Pademangan 4, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Kebakaran bangunan yang dijadikan tempat usaha konveksi di Jalan Pademangan 4, Jakarta Utara ini terjadi Senin malam. Hembusan angin yang kencang menyebabkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan isi bangunan lantai 3 yang dijadikan tempat usaha konveksi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha menjinakkan api agar tidak merambat ke bangunan yang lain. Namun petugas sempat terkendala sulitnya akses ke sumber air untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam mengerahkan sedikitnya 5 unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara. Untuk ini adalah konveksi dan juga di RT 12 RW 8 Kelurahan Pademangan Timur, Jalan Pademangan 4, Gang 14. Pada saat terbakar ini sedang ada aktivitasnya, Pak? Belum diketahui. Pak, ini sumber api diduga dari apa, Pak? Korsleting listrik. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan dan kebakaran di pabrik bioetanol di Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah saksi dan korban dimintai keterangan oleh polisi. Hingga dini hari tadi, korban ledakan yang mengalami luka ringan masih dirawat di UGD Rumah Sakit RA Basuni. Sementara korban dengan luka bakar hingga 65% dirujuk ke Rumah Sakit Gatul Kota Mojokerto. Total korban mencapai 10 korban luka dan 1 orang meninggal dunia. Polres Mojokerto pun meminta keterangan sejumlah saksi mata termasuk korban luka bakar. Dari hasil penyelidikan sementara, sebelum ledakan terjadi, ada pengerjaan konstruksi dan pipanisasi yang dilakukan oleh PT Barata Nusantara selaku pemenang lelang pengerjaan. Namun belum diketahui penyebab pasti ledakan dan kebakaran tersebut. Adanya kegiatan pengerjaan konstruksi di lokasi pabrik Eneru tersebut, di mana pengerjaan tersebut berdekatan dengan lokasi tangki penampungan bioetanol. Itu yang tadi sedang kita lakukan olah TKP untuk mengetahui dari mana sebab kejadian kebakaran hingga terjadinya ledakan. Ledakan terjadi di pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara pada Senin sore. Ledakan pertama terjadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selang 3 menit, ledakan kedua pun terjadi. Akibat ledakan, sejumlah rumah warga yang berada di kawasan pabrik pun rusak. Tembok dan kaca rumah pecah saat ledakan terjadi. Ya pemirsa, ada peristiwa unik di tengah penggerebekan 500 kg ganja asal Aceh di kawasan perumahan Pesona Metropolitan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Warga berebutan mengambil pisang yang dijadikan pelaku untuk menyamarkan ganja. Ganja bro, ganja di dalam pisang. Warga di sekitar perumahan Pesona Metropolitan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat berebut buah pisang yang diamankan BNN dan polisi dalam penggerebekan ganja. Pisang-pisang ini digunakan pelaku untuk menyamarkan 500 kg ganja yang dibawa dari Aceh. Petugas yang melakukan penggerebekan tak melarang warga mengambil puluhan tandan pisang dari truk pengangkut. Sebelumnya, tim gabungan polisi dan BNN menangkap sopir dan kernet truk yang mengangkut pisang di kawasan perumahan Pesona Metropolitan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Petugas pun menurunkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan ganja. Setelah digeledah, polisi menemukan 500 kg paket ganja dari balik tumpukan pisang. Anggota kita sudah mengikuti dari Lampung melalui Pelabuhan Bakauni, kemudian turun di Banten. Nah, ternyata mereka mencium gelagat kita sehingga berupaya untuk melarikan diri.
Namun kita bisa kejar, para pelaku ini tadinya ingin meninggalkan truk ini dengan barangnya, sehingga jika ditangkap oleh petugas, hanya kedapatan atau hanya ada barang bukti tanpa ada tersangkanya. Namun karena kesigapan petugas kita, mereka bisa kita tangkap dan barang buktinya pun kita peroleh semua. Modus yang mereka gunakan kelihatannya ada kecenderungan dalam situasi pandemi COVID sekarang. Para sindikat narkoba memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan alat angkut transportasi yang berisi hasil pertanian, terutama sembako. Pelaku menyamarkan aksinya dengan menyembunyikan ganja di bawah tumpukan pisang. Petugas kemudian membawa sopir dan kernet truk untuk diperiksa lebih lanjut di kantor BNN. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari Bekasi, petugas medis memakai APD lengkap diusir warga saat akan memakamkan jenazah di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya dimaki, petugas bahkan sampai didorong warga. Rombongan petugas pemulasaran jenazah dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi diintimidasi dan diusir warga yang menolak pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19. Tidak hanya dimaki, petugas juga didorong warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Warga menolak lantaran belum menerima hasil swab jenazah dari rumah sakit. Diketahui, pasien yang meninggal adalah tokoh agama setempat, sempat dirawat selama 6 hari dan dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab meninggal mengarah ke virus corona. Namun belum dapat dipastikan karena lebih dulu meninggal dunia sebelum hasil pemeriksaan keluar. Sehingga warga meminta proses pemakaman dilakukan di pemakaman umum biasa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah COVID-19 dimakamkan anggota BPBD Jember dengan menggunakan tangan. Keterbatasan alat pemakaman memaksa para petugas menguruk tanah ke liang lahat tanpa menggunakan cangkul. Cangkul pakai tangan. Dalam video amatir, terlihat tim pemakaman BPBD Jember mengeruk tanah menggunakan tangan dan bambu ke dalam liang lahat warga yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Hal ini dilakukan anggota tim BPBD di Desa Andong Sari, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Lantaran alat pemakaman berupa cangkul dibawa tim gugus tugas lain untuk memakamkan jenazah dengan protokol COVID-19 di Kecamatan Semboro. Sudah terbiasa kalau di lapangan itu kadang-kadang memakai gantian sama penggali makam. Hanya penggali makam itu kalau sudah selesai alatnya ditaruh situ, kita pakailah untuk itu. Ya walaupun seperti itu kita biasanya juga siap peralatan di mobil, tetapi kebetulan pas itu berbarengan dengan 2 tempat, maka peralatan dipakai yang teman yang satunya sehingga dia lupa bahwa di mobilnya belum tersedia itu. Sebelumnya liang lahat tersebut digali dengan menggunakan cangkul milik masyarakat setempat. Namun saat peti jenazah sudah di dalam liang lahat dan petugas ingin mengeruk tanah, masyarakat enggan meminjamkan cangkulnya lantaran khawatir tertular virus corona. Melihat hal tersebut, Nyoman Ariwibowo, anggota DPRD Jember, mengaku prihatin. Karena namanya kalau itu tim pemakaman itu kan harusnya orang dan peralatannya. Ya intinya kan itu kan sebuah alat wajib ya. Namanya pemakaman itu kan mulai kita menggali sampai mengembalikan itu kita alat wajib yang harus tersedia. Dan kita nggak bisa berharap misalkan pinjam masyarakat itu ya nggak bisa. Karena meski pemakaman berjalan lancar dan aman, namun Nyoman berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang langsung dengan Camat Ambulu Jember, Bapak Sutarman. Selamat siang, Pak Sutarman. Selamat siang, Mbak Bernard. Baik, Pak Sutarman, siapa yang pertama kali memiliki ide untuk menggali menggunakan tangan pada saat pemakaman ini? Sebetulnya itu memang tidak harus terjadi ya.
ide itu spontanitas terjadi karena pada saat itu cangkul maupun skop untuk menggali tanah pemakaman itu memang sudah dibawa pulang oleh masyarakat setempat. Ya, karena memang ada rasa khawatir takut alat itu nanti terkena virus corona. Lah, sehingga BPD selaku pemulasaran pemakaman dengan cara protokol COVID kesehatan ini menggunakan tangan dan juga kayu yang ada. Dan seharusnya ini tidak perlu terjadi. Ya, seharusnya tidak perlu terjadi. Karena apa? Beberapa kali adanya pemakaman seperti ini di wilayah Kecamatan Ambulu, baru kali ini terjadi bahwa BPD tidak membawa alat-alat untuk menggali kubur atau untuk menguruk, memasukkan tanah ke liang kubur tersebut dengan menggunakan alat pacul maupun skop dan lain sebagainya. Pak Sutarman, jika memang saat itu ada kekurangan ibaratnya fasilitas lah, apakah memang untuk kebutuhan pemakaman ini fasilitasnya memang belum memadai untuk kawasan Ambulu? Sebetulnya sudah memadai. Biasanya memang kalau itu sudah ada ditangani oleh pihak BPD, semua alat itu sudah disiapkan oleh pihak BPD, ya. Pelaku pemulasaran pemakaman bagi yang dilakukan bagi masyarakat dimakamkan secara protokol kesehatan COVID, seperti itu. Kalau awal memang masyarakat yang menggali pemakaman itu dengan menggunakan alatnya masyarakat itu sendiri. Setelah selesai, karena itu menjadi tanggung jawabnya BPD, maka masyarakat itu membawa alatnya masing-masing, seperti itu, membawa pulang alatnya masing-masing. Sehingga sebenarnya diserahkan oleh BPD, dibantu oleh tenaga kesehatan atau puskesmas setempat, seperti itu. Oke, Pak Sutarman, menggali dengan menggunakan tangan ini apakah melanggar protokol kesehatan pemakaman COVID-19? Ya, sebetulnya iya, ya. Ya, sejatinya memang walaupun tidak dalam wabah COVID, mulai dari dulu mesti ada alat-alatnya untuk menggali dan juga menurunkan tanah ke liang lahat berupa pacul dan skop, ya. Seharusnya ini memang menggunakan alat, ya. Memang makanya ironis sekali ini menggunakan tangan seperti itu. Adakah resikonya dari kejadian ini mungkin mendapatkan teguran dari gugus tugas? Ya, yang jelas ya, karena di sini juga ada gugus tugas kabupaten dan juga kecamatan. Sebenarnya kita pihak kecamatan, baik itu saya selaku camat, terus juga ada Kapolsek dan Ramil dan kepala desa, ini sudah mengkoordinasi dengan baik. Ya, baik itu masalah pengamanan pemakamannya, masalah menyiapkan makamnya, itu sudah dilakukan secara baik. Untuk selanjutnya, sampai dengan jenazah itu datang ke tempat pemakaman, pada saat pelaksanaan itu dilakukan di tempat pemakaman, ini menjadi tugasnya BPBD yang dibantu oleh tenaga kesehatan setempat. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Sutarman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, polisi menangkap penembak misterius di kawasan Tangerang Raya. 3 pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap penembak misterius di kawasan Tangerang Raya. Pelaku diminta untuk menunjukkan lokasi penembakan, yaitu di Jembatan The Bridge, Jalan Raya Serpong, dan di depan Mall WTC Serpong. Salah satu penembakan terjadi pada 19 Juli 2020 lalu. Korban bernama Willy Brodus bahkan harus dioperasi dan dirawat. Totalnya ada 7 orang terluka akibat aksi penembakan acak. Tiga pelaku yang berinisial CA, CA, dan EV kini diperiksa di Satreskrim Polres Tangerang. Kita sudah mengamankan pelaku, kita masih melakukan pengembangan, mungkin nanti keterangan lebih lanjut bisa kita share kembali kepada rekan-rekan kompas. Ya, 3 orang. Ya, nanti kita masih melakukan pengembangan, nanti akan kita berikan info lebih lanjut. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga menyita senjata pelaku yang kini diperiksa sebagai barang bukti.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, langsung saja kita mengikuti jalannya konferensi pers dari Polres Tangerang Selatan. Pertanyaannya, bagaimana kami di daerah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini Polres Tangerang Selatan akan menyampaikan rilis terkait keberhasilan kita dalam memberikan kenyamanan terhadap masyarakat Tangerang Selatan. Karena kita ketahui bahwa kita telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang selama beberapa pekan terakhir ini telah melakukan keresahan berupa menembak pengguna jalan dengan menggunakan senjata airsoft gun dan peluru mimis. Ketiga tersangka adalah EF, diduga sebagai pemilik daripada senjata api airsoft gun. Perannya pada saat itu sebagai eksekutor. Yang kedua, saudara CHA dan tersangka CLH. Keduanya ini merupakan saudara, diduga kembar. Mereka berdua sebagai pengemudi pada saat melakukan kegiatan itu, dan yang satu untuk menentukan TO atau sasaran. Ketiganya berdomisili di wilayah Tangerang dan telah melakukan kegiatan ini di wilayah Tangerang Selatan sebanyak 7 kali. Karena kita mendapatkan laporan masyarakat sebanyak 7 kali dan korban 8 orang. Dari ke-7 kegiatan yang mereka lakukan itu menimbulkan korban 8 orang. Masyarakat yang menjadi korban pada saat ini hadir, rekan-rekan bisa lihat, dan juga mereka melakukan ini di wilayah Tangerang Kota. Jadi area yang menjadi sasaran mereka melakukan kegiatan ini bukan hanya di Tangerang Selatan, tapi juga Tangerang Kota. Ketiganya berdasarkan hasil penyelidikan kita tangkap dan kita telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka terhadap perkara penganiayaan dan juga kepemilikan senjata tanpa izin. Kita kenakan undang-undang darurat. Ketiganya saat ini telah kita periksa motivasi mereka bahwa mereka ingin membubarkan pelaku-pelaku balap liar. Namun itu tidak sesuai dengan fakta penyidikan yang kita dapatkan. Bahwa korban dari ketiganya ini bukan pelaku balap liar, tidak terlibat balap liar, tapi masyarakat pengguna jalan raya. Oleh karenanya, ya, polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka kasus penembakan di Tangerang yang telah menimbulkan korban sebanyak 8 orang. Dan dari kasus penembakan kita beralih menuju ke kasus pemerkosaan. Polisi menjerat pelaku pemerkosaan yang viral di media sosial dengan pasal berlapis. Polisi membutuhkan waktu 1 tahun untuk menangkap pelaku karena tidak ada saksi mata. Tersangka pencurian dan pemerkosaan di Tangerang Selatan, Banten, RI angkat bicara terkait dengan kasus yang melibatkannya. RI mengaku awalnya hanya berniat mencuri AC di rumah korban berinisial AF. Namun saat melihat korban, timbul keinginan tersangka memperkosa korban. Pelaku juga sempat meneror dengan mengancam akan membunuh korban. Korban tiduran dengan posisi kayak gitu, jadi saya berubah pikiran.
Awalnya saya cuma sekedar iseng. Udah itu doang. Baru pertama kali. Butuh waktu 1 tahun bagi polisi untuk menangkap tersangka lantaran tidak adanya saksi mata. Selain itu, pelaku dan korban juga tidak saling mengenal. Pada tanggal, tepatnya proses ini berlalu ya kurang lebih 1 tahun. Ya memang dari keterangan korban kita sudah minta dan juga keterangan saksi kita sudah minta. Cuman dalam hal ini yang membutuhkan proses kami melakukan penyidikan dan pengungkapan adalah karena baik korban maupun saksi-saksi yang kami periksa sama sekali tidak ada yang mengenal dengan identitas pelaku. Pelaku dikenakan dengan pasal berlapis yakni pasal 285 subsidiar pasal 365 KUHP terkait tindak pidana pemerkosaan dan atau pencurian dengan kekerasan. Tidak menutup kemungkinan pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang ITE berkaitan dengan teror dan ancaman terhadap korban. Dari Tangerang Selatan, Banten, Lina Koutsieki, Leman, Ilham Sarkasi, iNews melaporkan.